Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini Ibu akan di sini membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Dimana sebelum memulai pembelajaran, mari kita panjatkan doa, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Semoga apa nanti yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya bagi kita semua. Mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan agama Hindu di dunia oleh Ibu sendiri, yaitu Kadek Juniasi SPDH. Dimana di sini kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu. Agama Hindu mulai berkembang pertama kali di lembah Sungai Sindhu di India. Di lembah sungai ini, para resi menerima wahyu dari Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu dan diabadikan ke dalam bentuk kitab suci Weda. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu perkembangan agama Hindu di India. Sejarah perkembangan agama Hindu di India berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, yakni berabad-abad lamanya hingga sampai sekarang. Rentang waktu yang sangat panjang itu memungkinkan bila sejarah perkembangannya kita kelompokkan menjadi beberapa fase, yakni fase perkembangan agama Hindu di India. Yang pertama yaitu zaman Weda. Zaman Weda di sini diperkirakan berlangsung lebih kurang dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi. Pada zaman ini muncullah kitab suci Weda yang isinya merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang diterima oleh para maharsi. Yang kedua, zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana, di sini munculnya zaman Brahmana ditandai dengan terbitnya kitab Brahmana. Kitab Brahmana banyak memuat tentang upacara dan tata cara melaksanakan upacara keagamaan. Yang ketiga, zaman Upanishad. Pada zaman Upanishad, perkembangan agama kita dimulai dari dataran tinggi dekat di lembah Sungai Yamuna sampai ke lembah Sungai Gangga yang penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Pada zaman ini muncullah diskusi-diskusi keagamaan antara para maharsi sebagai guru dengan para siswanya. Cara pendalaman ajaran agama dengan berdiskusi seperti itu disebut Upanishad. Periode ini dikatakan berkembang kurang lebih tahun 800 sampai dengan 300 sebelum Masehi. Fase perkembangan filsafat Hindu pada masa itu disebut dengan zaman Upanishad. Nah, Ibu lanjutkan sekarang perkembangan agama Hindu di India. Dalam beberapa prasasti yang terdapat di Pulau Jawa dan lontar-lontar yang terdapat di Pulau Bali menjelaskan bahwa Maharesi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Karena jasanya, beliau juga diberi julukan Pita Segara, artinya bapak dari lautan, karena beliau yang mengarungi lautan luas demi untuk Dharma. Nah, di sini ada 5 teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama di sini itu ada teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Lier, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana. Yang kedua, itu ada teori kesatria dikemukakan oleh F.D.K. Bosch dan C.C. Berg
berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria atau bangsawan. Yang ketiga, ada teori Wesya dikemukakan oleh N.G. Krum berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India. Yang keempat, ada teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra, yaitu mereka yang tawanan perang. Yang terakhir, yang kelima, itu ada teori arus balik. Di mana teori arus balik di sini para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Lalu mereka kembali ke Indonesia, memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke bukti-bukti peninggalan sejarah Hindu di India. Nah, yang pertama, ini peninggalan berupa prasasti. Di mana prasasti di sini adalah yang pertama itu ada prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Yang kedua, prasasti Ciarutyun dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, prasasti Tugu dari kerajaan Tarumanegara. Dan yang keempat, ada prasasti Tukmas dari kerajaan Kalingga. Selain adanya prasasti, di Indonesia itu juga adanya peninggalan candi-candi. Peninggalan candi itu ada Candi Dieng di Jawa Tengah, Candi Ceto di Karanganyar, Candi Sukuh di Jawa Tengah, Candi Gedong di Songo di Semarang. Nah, selain dari prasasti, candi, di sini juga kita adanya di sini adalah peninggalan kitab-kitab atau pustaka suci. Di mana kitab-kitab atau pustaka suci itu terdiri dari yang pertama, nama kitabnya itu Carita Parhayangan. Itu lokasi penemuannya itu adalah di Bogor, di Jawa Barat. Pembuatannya itu adalah pada abad ke-5 Masehi. Tempat peninggalannya itu adalah di kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, Kresnayana. Itu lokasi penemuan di Bogor, juga Jawa Barat. Pembuatannya pada abad ke-5 Masehi. Dan peninggalannya itu di Tarumanegara. Yang ketiga, ada nama kitabnya Arjuna Wiwaha. Itu lokasi penemuannya itu adalah di Kahuripan, Jawa Timur. Pembuatannya pada abad ke-10 Masehi. Peninggalannya itu adalah di Kerajaan Medang Kemulan. Yang keempat, itu nama kitabnya itu adalah Lubdake. Lokasi penemuannya itu di Kediri, Jawa Timur. Pembuatannya itu adalah pada abad ke-11 Masehi dan peninggalannya itu adalah di Kediri. Yang terakhir, yang ke-5, itu ada nama kitabnya Baratayuda. Itu lokasi penemuan itu adalah di Kediri, Jawa Timur. Pembuatannya itu pada abad ke-12 Masehi dan peninggalannya itu adalah di Kediri. Demikianlah secara singkat pemaparan dari PPT Ibu yang berjudul Sejarah Perkembangan Kebudayaan Hindu di Dunia. Itu bukan hanya di dunia, di Indonesia itu apa saja peninggalannya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.